Leaders, kembali lagi sama kita di Hai Kak, nama aku Siayu. dan aku Indira. Di episode kedua dari Leadcast ini kita mau bahas tentang insecurities. Oh ya, by the way, kalau menurut kamu nih, insecurities itu apa sih? Aku juga nggak tahu nih, gimana kalau misalnya kita panggil Bu Afifah aja? Nah, bener tuh. Kita panggil aja Bu Afifahnya deh. Halo Bu Afifah. Halo Indira dan Ayu. Gimana kabarnya Bu Afifah? Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Indira sama Ayu gimana kabar fisik dan mentalnya? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal sama Bu Afifah nih. Coba Bu Afifah perkenalan diri dong. Oke deh, sebelumnya terima kasih ya untuk Indira dan Ayu sudah mengundang Ibu di Leadcast. Perkenalkan teman-teman, Ibu namanya Ibu Afifah Amirah Fatin, bisa dipanggil Ibu Afifah aja. Ibu adalah psikolog sekolah di SMP dan SMA Avicenna Jagakarsa gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman yang butuh konseling, yang butuh tempat cerita, itu bisa menghubungi Bu Afifah. Nah, sekarang udah pada tahu kan sama Bu Afifah. Gini Bu, jadi aku sama Indira tuh nggak tahu insecurities itu apa. Mungkin Bu Afifah bisa ngejelasin apa itu insecurities. Oke. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau dengar dulu dong pendapat dari Indira maupun Ayu. Kalau menurut kalian sendiri insecurities itu apa sih? Menurut aku tuh insecurities tuh entah kayak nggak pede sama diri sendiri, entah nggak pede karena outfit or ya pokoknya nggak pede sama diri sendiri gitu. Oke. Kalau menurut Ayu? Kalau menurut aku sama kayak Indira, nggak pede sama diri sendiri. Terus pas kalau ngeliat sama orang yang jauh lebih baik daripada kita, itu kayak makin nggak pede lagi, ya gitu sih. Oke. Berarti bisa disimpulkan ya, menurut Indira dan Ayu, insecure itu adalah perasaan nggak percaya diri gitu ya. Nah, mungkin Ibu coba jelaskan dulu secara bahasa ya. Insecure itu kan ada dari kata in dan secure gitu. Secure itu yang kita tahu berarti artinya aman. Kalau ada imbuhan in depannya berarti tidak aman gitu ya, kebalikannya. Jadi bisa dikatakan insecure itu adalah perasaan tidak aman. Kalau tidak aman berarti ada perasaan takut atau cemas, terutama saat kita berada pada situasi yang memang tidak nyaman seperti itu. Insecure ini juga biasanya muncul dari pikiran kita sendiri yang suka misalnya ngejudge diri sendiri, yang mengkritik diri kita sendiri gitu. Jadi ketika ada orang yang menghabiskan banyak waktu berkutat dalam pikirannya sendiri gitu ya, kalau yang sering kita dengar namanya overthinking. Nah, kalau udah overthinking biasanya si perasaan insecure-nya ini juga muncul terus nih, merasa tidak aman, seperti itu. Nah, jadi insecure itu kayak perasaan tidak aman. Jadi buat kalian yang masih overthinking, kurangin overthinkingnya, oke? Jadi sebenarnya kita tuh boleh insecure nggak sih, Bu? Dan kalau misalkan kita insecure, itu penyebabnya apa? Oke, kalau pertanyaannya boleh insecure atau enggak, sebenarnya boleh ya. Karena perasaan insecure itu tuh sebenarnya normal dan dialami setiap orang. Nggak cuma remaja-remaja SMP, SMA doang gitu ya, tapi orang dewasa pun, bahkan ibu sendiri, itu tuh punya insecurity kita masing-masing. Tapi perlu dicatat nih, insecure-nya kan pada saat ada situasi yang tidak aman. Jadi ya pada waktu tertentu aja gitu. Kalau insecure-nya setiap waktu, all the time ya, itu ya berarti sudah tidak sehat, seperti itu. Nah, penyebabnya macam-macam nih, Indira dan Ayu. Tapi yang paling utama ya, karena insecure, perasaan tidak aman ya, penyebabnya adalah ada perasaan tidak aman gitu terhadap suatu situasi. Misal situasinya adalah teman-teman mau ujian, tapi belum belajar. Nah, ada tuh muncul perasaan insecure, gak pede, aku nilainya jelek, ngerasa gak mampu mengerjakan gitu ya. Atau yang paling mudahnya misal
teman-teman nih kan cewek-cewek ya, misal lagi jalan di luar, sudah malam, jalanannya sepi, nah muncul perasaan insecure, perasaan tidak aman gitu. Nah itu yang paling utamanya ya, karena secara bahasa merasa tidak aman. Tapi perasaan insecure ini juga sering muncul. Biasanya yang pertama tuh karena ada perasaan takut gagal. Nah, kalau takut gagal ini kan berarti berkaitan dengan performa ya. Kalau di sekolah berarti ya berkaitan dengan nilai gitu ya. Takut nilainya jelek. Jadi ya orang-orang yang insecure ini akan ada perasaan nggak pede. Misalnya tadi kalau kata Ayu ngelihat orang lain misalnya, kok dia pinter banget sih, kok dia nilainya selalu 90, selalu 100, tapi nilaiku cuma 70 misalnya gitu. Perasaan insecure itu muncul karena ada merasa takut gagal gitu. Kemudian yang kedua bisa juga karena merasa takut adanya penolakan. Kalau penolakan ini kan berarti berkaitan dengan sosial, dengan relasi ya. Kalau di siswa SMP, di remaja bisa berkaitan dengan pertemanan gitu. Nah, umumnya nih banyak orang ngerasa insecure kalau berada di lingkungan baru, kalau kenal orang baru gitu ya. Atau saat minta bantuan takut ditolak kayak gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya teman-teman merasa takut untuk kenalan dengan orang baru, takut ditolak, takut dijudge kayak gitu ya. Kemudian penyebab lainnya bisa juga karena ada perasaan ingin selalu sempurna. Ngerasa nilainya harus selalu 9 atau 10, misalnya 90 atau 100. Ngerasa fisiknya harus sempurna, harus memenuhi standar cantik atau standar ganteng orang lain gitu. Jadi sebenarnya kan ini standar orang lain ya, ini malah memberatkan diri kita sendiri, membebani diri sendiri, dan akhirnya malah muncul perasaan rendah diri gitu. Karena ngerasa insecure kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Padahal kan sejatinya ya nggak ada nih orang yang sempurna gitu ya. Kesempurnaan kan hanya milik Allah, seperti itu. Nah, penyebab lainnya adalah mungkin ada trauma di masa lalu. Jadi, kalau trauma itu kan bukan lagi hanya perasaan takut ya, tapi memang membekas gitu. Ada suatu hal yang membekas, jadi ke-trigger dikit dengan suatu hal yang mirip dengan kejadian sebelumnya, langsung merasa tidak aman, kayak gitu. Itu aja mungkin yang Ibu bisa sebutkan ya, padahal sebenarnya ada banyak banget, tapi umumnya itu penyebab insecurity. Oke, jadi sebenarnya insecure itu penyebabnya banyak banget ya. Cuman tadi yang umumnya ada perasaan tidak nyaman, terus ada tadi karena trauma, terus juga ada karena ingin dirinya tuh sempurna. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari teman-teman kita di Instagram. Yang pertama ada dari Alessandro Faris Aryo. Apa yang terjadi jika kita biarkan diri kita insecure? Oke. Apa yang terjadi jika kita membiarkan diri kita insecure? Tadi kan Ibu sudah sebutkan ya, merasa insecure itu normal. Boleh untuk merasa insecure, tapi hanya pada saat-saat tertentu. Kalau dibiarkan, jadinya merasa insecure-nya itu setiap saat. Let's say insecure itu berarti perasaan takut gitu ya, perasaan tidak aman. Merasa cemas terus. Jadinya kita di situasi apapun ya ciut gitu. Mau ngomong takut, mau bertindak ini itu takut, gitu. Mau ambil keputusan ini itu takut. Nah, efeknya jangka panjangnya itu banyak banget teman-teman. Yang jelas negatif ya, kayak performa jadi menurun gitu ya, karena ngerasa takut ini itu. Kemudian ngerasa nggak pede juga pastinya. Terus bisa juga jadinya cara kerja di badan tuh kan fisik dan mental itu kan saling berhubungan ya. Ketika merasa takut, detak jantung gitu, heart rate itu meningkat. Kalau udah heart rate meningkat, mompa darah juga jadinya kan nggak stabil. Kemudian nafas juga kayak sering ngos-ngosan kayak gitu. Jadi kalau ngomong pun kadang kalau orang merasa takut kan tersengal-sengal gitu, atau jadinya justru cepet banget. Pokoknya kerja tubuh tuh juga jadinya nggak lancar. Kemudian efek lainnya juga bisa pola tidur jadi berantakan gitu. Karena kan overthinking ya,
udah mau tidur, udah merem, tapi di otak tuh muter terus mikir yang negatif-negatif atau hal-hal yang belum terjadi. Insecurity kita gitu. Atau yang paling parah bisa mencapai depresi, yang paling parah bisa mencapai schizophrenia atau penyakit-penyakit mental lainnya. Seperti itu. Jadi tadi penyebabnya ternyata banyak. Jadi kalian kalau misalkan ada yang suka insecure terlalu sering, terus overthinkingnya terlalu sering, itu jangan diterusin. Nanti kamu bisa bakal depresi, terus ya gitu. Terus ada pertanyaan kedua dari Nipna Tatwa 11, yaitu gimana caranya supaya nggak insecure dengan outfit? Oke, pertanyaannya spesifik terhadap outfit ya. Mungkin untuk siapa tadi namanya Nina ya? Untuk penanya di Instagram bisa dicari tahu dulu nih, insecure dengan outfit ini nih, insecure-nya kenapa? Takut ngerasa mix and match-nya nggak cocok gitu ya, padu padan warnanya nggak cocok, atau padu padan motifnya nggak cocok, atau ngerasa insecure-nya takut dijudge apa gitu karena pakai bajunya nggak ada mereknya, nggak branded gitu. Macam-macam, perasaan insecure-nya itu kan macam-macam ya. Takut dijudge-nya nih apa nih gitu. Nah, ketika kamu sudah tahu penyebab insecurity-mu, nah apa yang bisa kita lakukan? Misal tadi ngerasa nggak bisa mix and match warna, ya udah kita bisa cari tahu caranya gimana sih untuk memadu-madankan warna. Misalnya gitu ya, kalau pakai baju warna merah bisa dipadu-padanin pakai warna apa aja. Kalau pakai warna merah, do and don'ts-nya nih apa? Nggak bolehnya atau nggak cocoknya dipaduin sama warna apa misalnya gitu. Atau kalau mau main aman, aku bisa pakai warna bajunya apa aja, kayak gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghalau si ketidaktahuan kita, misalnya gitu. Kalau insecure-nya karena kita tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya insecure-nya karena merek, misalnya branded, perlu dipertanyakan lagi. Why? Kenapa harus berbranded? Apakah circle-mu, teman-temanmu memang mementingkan branded? Kalau misalnya ada teman yang pakai baju atau tas atau sepatu yang nggak ada mereknya terus langsung dikata-katain misalnya, kalau memang iya, berarti lingkunganmu yang tidak sehat sebenarnya. Bukan kamu yang harus menaikkan outfitnya gitu, harus ngikut yang bermerek kayak gitu ya. Tapi sebenarnya dalam kita berpakaian itu, kalau udah 2021 kan sebenarnya kayak nggak ada aturannya ya. Mau pakai baju warna merah campur biru, it's okay. Mau pakai motif polkadot campur kotak-kotak, nggak ada masalah. Di runway itu sekarang kan udah macem-macem gitu ya. Jadi as long as kamu pede dengan dirimu sendiri, kamu embrace aja itu baju. Bajunya nggak akan kenapa-kenapa. Yang akan terpancar itu adalah dari dirimu sendiri gitu. Mau orang kaya pakai baju bermerek apapun, tapi orangnya redup gitu ya, ngerasa nggak pede, ciut kalau jalan nunduk-nunduk, ya tetap nggak kelihatan mahal itu baju, kan sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu udah, jalannya tuh tegak, pede, kepala nggak naik juga sih ya, nggak nongak, tapi menghadap ke depan gitu ya, nggak nunduk terus, ngomong sama orang lancar, cerah gitu, itu udah langsung terpancar sebenarnya. Jadi nggak selalu karena outfitnya ya. Mungkin itu yang bisa Ibu jawab. Semoga menjawab ya. Nah, jadi tadi nggak harus pakai barang branded, terus pakai yang maksudnya nggak usah repot-repot gitu. Jadi kalau misalkan kalian pede, ya bakal cocok-cocok aja. Jadi kalian nggak usah malu sama outfit kalian sendiri. Nah, segitu aja buat episode kali ini. Jadi kayak ya udah, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga terima kasih buat Bu Afifa yang udah mau nemenin kita di Leadcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai ketemu di episode selanjutnya dan tentu dengan narasumber seru lainnya. Bye-bye, see you. See you, thank you semua.